Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan tentang teks editorial. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kita awali dengan mengenal terlebih dahulu struktur teks editorial, baru kemudian kaidah kebahasaan. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah masalah atau pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Masalah atau pernyataan pendapat berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Dapat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumentasi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat tesis. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa pernyataan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial ada 4. Pertama, menggunakan kalimat retoris. 2, menggunakan kata-kata populer. 3, menggunakan kata ganti petunjuk. 4, menggunakan konjungsi kausalitas. Kita akan mulai dengan yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Penggunaan kalimat retoris dalam teks editorial agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga pembaca tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks. Penggunaan kata populer contohnya pencitraan, menengarai, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk itu dapat merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau masalah yang lain. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan bagian rancangan teks editorial. Di sini ada 2. Pertama, penyusunan teks editorial, kemudian penyuntingan teks editorial. Langkah-langkah dalam menyusun teks editorial ada 5. Pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. 3, menganalisis masalah yang telah diangkat. 4, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima adalah menulis. Nah, ketika kita menulis teks editorial tidak boleh menggunakan kata ganti saya.
Berikutnya adalah langkah-langkah menyunting teks editorial. Ada 4 langkah. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata atau pola kalimat. Langkah kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Jadi langkah kedua ini memperbaiki kesalahan yang sudah ditemukan pada langkah pertama. Ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi perlu diperhatikan hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Ya. Nah, untuk melakukan penyuntingan, ya, kita dapat juga memperhatikan keefektifan kalimat. Jadi selain yang sudah ditemukan pada nomor 1, kalau ada kalimat yang belum efektif maka kita perlu memperbaiki. Nah, demikian materi pembelajaran untuk teks editorial bagian kedua. Sampai bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih.